Hai teman-teman, kali ini kami sudah dalam perjalanan menuju ke kantor M-Trans yang di Yogyakarta ya. Saat ini sudah pukul 5.20. Sebenarnya jarak dari penginapan ke kantor M-Trans yang di Jogja itu nggak begitu jauh ya. Kalau naik mobil itu sekitar 5 menit. Tapi lumayan lah ya kalau kita jalan kaki pagi-pagi apalagi bawa koper. Jadi aku putuskan untuk naik taksi nih. Oh iya, pada trip kali ini kami masih naik dari kantor M-Trans yang lama ya, yang di samping Hotel Grand Zuri. Nanti akan aku infokan juga alamat kantor M-Trans yang terbaru ya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang kami udah ada di kantor M-Trans yang di Jogja. Dan kami hari ini, pagi ini mau ke Bali. Dan this is my first time go to Bali. Apalagi naik M-Trans. Kira-kira gimana nanti keseruannya Mbak Dita naik M-Trans ke Bali dan bakalan sampai jam berapa ya di sana? Ikutin terus videonya sampai selesai. Dadah. Dan ini dia kantor M-Trans yang di Yogyakarta. Lokasinya ada di Jalan Mangkubumi, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, atau tepatnya ada di samping Hotel Grand Zuri ya. Selain itu lokasinya emang jadi satu ya dengan beberapa angkringan di sini. Jadi kursinya bisa untuk duduk-duduk sambil nunggu jam keberangkatan nih. Lokasi kantor M-Trans yang di Jogja ini memang berada di tengah-tengah kota ya. Dekat banget dengan hotel-hotel berbintang dan Tugu Putih Yogyakarta. For your information, saat ini kantor M-Trans Yogyakarta sudah pindah ya, dan gak jauh sih dari tempat yang lama ini. Tepatnya di sebelah barat kantor OJK, Jalan Jenderal Sudirman, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Untuk pemesanan tiket bisa by aplikasi M-Trans, Redbus, atau bisa menghubungi nomor kantor yang di bawah ini ya. Untuk trip kali ini kami pesan lewat aplikasi M-Trans karena lebih mudah dan simple. Kami beli 4 seat, 2 sleeper Grand Captain dan 2 super eksekutifnya nih. Dan ini dia unit yang akan membawa kami sampai ke Bali. Bis M-Trans yang satu ini berbodi Avante H8 buatan karoseri Tentram yang ditopang di atas sasis Mercedes-Benz 1626. Untuk livery M-Trans sendiri memang selalu simple, jelas, tegas, dan elegan ya. Untuk rute The Sultan Empire ini start dari Yogyakarta ke Denpasar pada pukul 6 pagi ya. Dan pada trip kali ini kami naik dengan nickname Stasia nih. Hayo, siapa yang udah pernah naik M-Trans dengan julukan Stasia ini? Komen di bawah ya. Kita masih nunggu keberangkatannya, kurang lebih 15 atau 10 menit lagi kayaknya bisnya bakalan maju ke sini sih teman-teman. Ikutin terus perjalanan kami ya. Ini masih ngantuk banget nih. Oke, bisnya udah masuk di jalur keberangkatan nih teman-teman, dan tepat banget jam 6 sudah ready semuanya dan kita siap naik. Di absen satu-satu dulu. Oke, kita hari ini jatah yang stasi ya. Dengan seri The Sultan Empire. Ikutin terus videonya sampai selesai. Kita masih di tengah. Itu depan kiri. Iya. Oke, jadi kita pesen di 4 seat ini. Ada yang ini. Dan ini dia interiornya. Pada trip sebelumnya aku juga sudah pernah naik M-Trans dengan bodi yang sama seperti ini. Tapi ada sedikit perbedaan pada kelasnya nih. Di sini terdapat 2 sleeper Grand Captain dan 21 seat super eksekutif. Untuk 2 sleeper Grand Captain ini posisinya ada di paling depan tepat di atas seat driver ya. Dan juga sudah difasilitasi dengan bantal, guling, selimut, dan sudah dikasih air mineral nih. Ini kali kedua aku pesan seat yang sama seperti ini. Jadi nyaman, roomnya juga luas. Cuma agak deg-degan ya duduk di sini. Untuk harga seatnya di 600.000 per seat ya teman-teman. Dan ini dia 21 seat super eksekutif dengan konfigurasi 21. Seatnya ini buatan Rimba Kencana dan yang ini besar banget loh. Sudah ada fasilitas bantal, selimut, dan double leg rest juga ya. Jadi nggak kalah nyaman dengan yang sleeper. Dan juga sudah dikasih air mineral di masing-masing seatnya nih. Untuk harga tiketnya di 420.000 per seat ya. Dan harga tiket tersebut sudah include servis makan 1 kali di rumah makan, sarapan nasi ayam by Burger King, dikasih snack juga dan 1 box snack sebelum nyebrang nanti ya. Wah, anti lapar banget pokoknya ya. Selain itu di bis ini juga disediakan dispenser yang sudah ada kopi dan tehnya nih. Jadi kalian tinggal nyeduh aja nih di sini. Tak lupa juga di bis ini sudah dilengkapi dengan toilet yang bisa digunakan ketika bis berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja ya. Jam 6 lewat 6 menit saatnya berangkat menuju Bali.
Lintasan bis M-Trans ini nggak di Jogja dan nggak di Bali selalu lewat perkotaan ya. Start dari Jogja ini kita bakal melewati perkotaan Yogyakarta, mulai dari area stasiun Tugu Jogja, melintasi jembatan Kewek, kampus UGM, rumah sakit Panti Rapih, dan nanti akan ketemu Jalan Nasional Adi Sucipto nih. Seru juga ya, berasa lagi naik bis wisata premium nih. Kebetulan juga banyak yang naik dari sekitar sini ya. Enaknya naik M-Trans ini kita bisa fleksibel naik dari titik penjemputan di sekitar kota nih. Titiknya sudah ditentukan oleh pihak M-Trans ya, jadi kitanya sudah harus ready di titik itu sebelum bis tiba. Nah ini yang aku bilang tadi, di kelas ini semuanya dapat satu box nasi ayam by Burger King nih. Enak ya, jadi nggak usah mikirin sarapan di mana. Dan ini dia untuk snacknya, nanti kita unboxing ya snacknya. Oke teman-teman, sekarang kita unboxing snack dari M-Trans yuk. Yang pertama di sini kita bakal dapat satu buah pop mie nih. Lalu kita juga dapat biskuit dari Poker gitu. And then kita dapat susu outside, terus juga ada dental kit, lanjut ada fit bar, terus kita juga dapat Mr. Potato. Lalu kita juga dapat croissant ya, nih di mana-mana selalu ada. Dan kita juga dapat sendal hotelnya nih. Dan tak lupa ada tisu basahnya. Tada, ini dia snack dari M-Trans ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada berapa ya? Ada kurang lebih ada 6 ya snacknya. Dan memang ada beberapa snack yang udah dikurangi nih dari M-Trans, sayang sekali ya. Alhamdulillah kemarin masih kebagian. Sekitar jam 6:30 kita melintasi depan Candi Prambanan nih, sekaligus menjadi batas antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta nih. By the way nih suara di depan nih bising banget ya teman-teman, ini kayaknya dashboardnya ini agak kendor ya, jadi bikin suara-suara kayak gini deh. Jam 6:58 kita mampir Terminal Klaten nih, karena ada penumpang yang naik dari sini nih. Dan gak lama kita lanjut jalan lagi dan bertemu dengan wisata komodo dengan bodi yang sama, yaitu Avante nih. Kira-kira nih baru mau berangkat ke Denpasar atau baru sampai ya? Aku juga kurang paham ya teman-teman. Yang tahu boleh komen di bawah. Wah asik banget nih Mbak Ditanya minta disuapin sama Mbak Enti teman-teman. Mumpung Mbak Ditanya lagi di belakang, kita juga ikutan sarapan yuk. Selamat sarapan nih teman-teman. Jam 7:14 kita masuk gerbang tol Klaten nih. Semenjak ada tol Klaten ini jadi lebih mempersingkat waktu ya. Dan gak lama, sekitar jam 7:30 kita exit gerbang tol Banyudono menuju ke Kartosuro dan lanjut ke agen M-Trans yang di Tirtonadi nih. Jam 7:39 kita mampir di titik Tugu Kartosuro karena ada penumpang yang naik dari sini nih. Dan ternyata pas aku lihat belakang, Mbak Dita udah bobo dong. Senyaman itu ya dia duduk di seat Rimba Kencana. Jam 7:57 bis masuk Terminal Tirtonadi Solo nih. Tapi di sini bis hanya melintas saja ya teman-teman, karena lokasi agennya ada di luar terminal. Tepat jam 8 tiba di agen M-Trans yang di Solo nih. Tepatnya di dekat pintu keluar arah Jawa Timuran ya teman-teman. Gak lama kita lanjut jalan lagi nih. Kali ini kita bakal keliling kota Solo Raya nih. Sekarang kita udah masuk Kabupaten Karanganyar ya teman-teman. Dan kita melintasi depan kantor pusatnya bis Rosalia Indah nih yang di Palur. Udah lama juga ya gak ngetrip turun di Palur. Kayaknya sekarang udah lebih tertata ya. Jam 8:30 kita masuk gerbang tol Karanganyar nih. Sudah sarapan, cuacanya juga cukup terik. AC-nya M-Trans juga ini dingin banget ya. Jadi mata ini mulai ngantuk deh teman-teman. Apalagi Mbak Dita nih, udah dari tadi dia tidur. Jam 10:55 tiba di gerbang tol Warugunung nih. Bangun-bangun udah sampai Surabaya aja ya teman-teman. Panasnya polo di sini. Dan Mbak Dita masih nyaman banget tidur di seat Rimba Kencana nih. Jam 11:20 tiba di gerbang tol Kejapanan. Setelah gerbang tol Kejapanan ini aku memutuskan untuk duduk di seatnya Mbak Dita ya teman-teman. Kasihan dia biar luas bobonya.
Dan ternyata nyaman juga ya duduk di belakang ini. View-nya juga nggak bad banget, cukup luas kanan kirinya. Mungkin karena pakai bodi Avante ya, jadi looknya tuh dari titik ini kelihatan luas dan nggak bikin pusing juga sih. Jam 11:50 kita exit gerbang tol Grati Probolinggo untuk servis makan nih. Wah, panasnya ya di sini terik sekali. Dan ini baru pertama kalinya aku sampai di titik ini nih teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada sedikit kesalahan nama tempat, mohon dimaklumi ya. Jam 12:05 kita tiba di rumah makan Titin Tongas, Probolinggo. Jamnya pas banget ya untuk istirahat sholat makan. Dan untuk kelas bis ini spesialnya kita bakal makan di ruangan yang ber-AC nih. Nyaman banget ya, kita lihat yuk. Nah ini dia menu servis makannya. Ada berbagai macam pilihan mulai dari sayur sop, ayam goreng, opor ayam, dan lain-lain. Ini prasmanan ya teman-teman, jadi kalian bebas pilih sakwareke pokoknya. Untuk minumnya ada yang dingin juga loh. Dan terakhir bebas asap rokok, jadi nyaman banget deh kalau bawa anak-anak. Hai teman-teman, sekarang Mbak Dita udah sampai di rumah makan Depot Titin di situ Bondo. Sekitar jam 12 siang, jadi jamnya pas banget untuk jam makan siang. Dan Mbak Dita baru bangun, terus makan ya. Ikutin terus perjalanan kami sampai di Bali ya teman-teman. Dadah mana? Sekarang saatnya makan dulu. Menunya banyak banget jadi bingung, tapi kita ambil yang sesuai yang kita suka aja. Sama Mbak Enti. Halo Mbak. Jangan ditanya nomornya ya, udah ada yang punya soalnya. Pas tengah hari banget, jadi panasnya terik banget teman-teman. Ini mau ke toiletnya agak jauh jalan nih ya, jadi agak keburu-buru. Dita sama mbaknya. Dan di sini ada bis Paris di Patras. Kita mau balik lagi ke bisnya. Kita udah selesai makan, udah ke toilet juga, dan masih nunggu jam berangkat. Kebetulan jamnya juga pas banget untuk liburan ya teman-teman. Ini bisnya The Sultan Empire. Jam 12:50 kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Tadi istirahatnya agak cukup lama ya, hampir sejam. Kayaknya sih tadi efek masih banyak penumpang yang belum selesai sholat nih. Jadi kita nungguin dulu deh. Jam 12:56 kita masuk di gerbang tol Tongas Probolinggo nih teman-teman. Di sini Mbak Dita duduk di belakang ya sambil main sama mbaknya nih teman-teman. Asik dan nyaman banget ya duduknya di sana. Kelihatan jumbo banget tuh kursinya kalau Mbak Dita yang dudukin. Cuaca siang ini memang cukup terik ya. Tantangannya kalau perjalanan pagi ya kayak gini nih, malah bikin ngantuk sih. Apalagi habis makan, bener nggak? Dan bener aja, Mbak Dita gak lama minta pindah depan dan tidur lagi nih. Mamanya jadi ikutan ngantuk deh. Yuk mending kalau gitu kita istirahat dulu sambil persiapan mau lihat Python nih teman-teman. Jam 13:15 kita udah exit gerbang tol Gending ya. Wah sayang banget ya aku ke Bali pas tol udah jadi gak bisa ngerasain full Pantura sampai ke Bali deh. Tapi jadi lebih cepet juga ya semenjak adanya tol ini. Untuk saat ini yang mau ke Banyuwangi dan Bali exit tolnya tuh di gerbang tol Gending ya. Tapi kayaknya sih gak lama lagi udah mau jadi deh tolnya sampai Banyuwangi. Jam 13:56 kita menyusuri Jalan Raya Pantura Situ Bondo Banyuwangi. Di sini masih dominan truk-truk ya teman-teman. Jam 14 kita melintasi PLTU Python nih, PLTU yang sangat terkenal kalau perjalanan ke Bali ya. Dan akhirnya aku bisa lihat juga nih walau nggak pas malam hari ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Pemandangannya Masya Allah di sini juga cakep banget, banyak tiang-tiang sutet jadi berasa kayak bukan di Indonesia ya. Ditambah lagi sebelah kirinya tuh laut, jadi makin keren ya. Dan sebelah kanan ini ada pegunungan yang memang agak gersang ya, tapi aku belum pernah lihat view selengkap ini dan sekeren ini loh teman-teman.
Ada laut, pantai, pegunungan, sawah, dan ada hutan mangrove juga nih. Ini semua jadi satu loh. Jadi Masya Allah, ini sih yang bikin kangen perjalanan ke Bali kalau naik bis ya. Kalau naik transportasi umum lain kayaknya nggak bakal dapet view sedekat dan sekeren ini sih. Duh, nanti kalau udah full tol apakah masih bisa lihat pemandangan bagus kayak gini ya? Nah, kayak ini aku belum pernah nemuin ya jalanan yang kayak seolah-olah tuh kita masuk ke gua, tapi guanya tuh ini adalah pepohonan ya. Kanan kirinya nih kayak ada batuan-batuan pegunungan gitu yang keras ya. Ini tuh nggak pernah aku alamin sebelumnya, jadi ini bener-bener bikin aku excited banget di jalan. Dan ternyata Situbondo tuh sekeren ini ya teman-teman. Boleh dong spill wisata-wisata apa aja sih yang rekomen di Situbondo? Komen di bawah ya. Ya, di sini kita crash dengan M-Trans yang dari arah Bali nih teman-teman. Kira-kira itu tujuan mana ya M-Transnya? Duh, ini pantainya keren banget, Masya Allah. Aku nggak bisa tidur deh teman-teman, saking nggak mau ngelewatin setiap titik indahnya di jalur ini. Aku nggak lebay ya, tapi ini beneran, ini bagus banget, nggak ngebosenin. Jadi buat teman-teman yang belum pernah naik bis ke Bali, aku saranin ikut yang pagi ya, biar bisa lihat pemandangan ini semua. Kenapa aku bilang harus ikut bis pagi? Karena perjalanan sampai ke daerah Situbondo ini kurang lebih sekitar 7-8 jam. Jadi kalau misalkan kalian ikut bis yang siang, otomatis sampai di jalur ini tuh sudah gelap. Nah, di jalur ini nanti kita bakal melewati beberapa rumah makan, yaitu salah satunya ada rumah makan Curian. Di sini kebetulan lagi ada PK ya yang lagi istirahat di sana. Ya, di sini kita ketemu lagi sama pantai. Jadi di jalur Situbondo ini emang lebih banyak pantai ya. Maklum lah ya, kan paling utara ya teman-teman. Dan ini keren banget. Aku tuh sampai bingung ya. Tadi tuh udah aku off-in kamera, terus taunya ada pantai lagi. Akhirnya aku nyalain lagi. Jadi ini kayaknya HP nggak berhenti bekerja dari tadi teman-teman. Selamat menikmati ya. Dan ini bener-bener view yang nggak bisa aku lupain, sangat-sangat memorable banget dan bikin ketagihan. Ini kayaknya aku bakalan balik lagi ke Bali naik bis, tapi nggak tahu nih nanti mungkin next bakal start dari mana ya. Atau next tripnya kita bakal naik si GH Merah yang barusan lewat. Komen di bawah ya. Dan setelah pemandangan indah tadi, sekarang kita akan masuk ke hutan. Welcome to hutan Baluran. Jujur, aku juga baru tahu tempat ini dan aku langsung searching di Google tentang tempat ini. Kondisinya lagi gersang ya teman-teman, bahkan kayaknya ada beberapa titik yang sempat kebakaran. Tapi ini jadi pengalaman baru juga untuk aku lewat jalur ini pas banget sunset. Jalur yang berliuk-liuk, kanan kiri hanya hutan, tak ada rumah satupun. Kalau malam kayak gimana ini ya? Apakah menakutkan atau ada cerita mistiskah di jalur ini? Komen di bawah ya. Setelah kurang lebih 1 jam menyusuri hutan Baluran, jam 17.42 tibalah kita di Patung Gandrung Watu Dodol nih. Ini sudah masuk Banyuwangi ya. Jadi sebenarnya di pinggiran kiri itu laut semua ya teman-teman, tapi nggak kelihatan. Jam segini nih di sini udah sangat gelap ya. Dan bis M-Trans ini mampir rumah makan Titin Banyuwangi untuk ambil snack lagi nih. Jam 17:53 kita tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi nih. Di sini ternyata banyak juga ya yang turun. Kira-kira nanti bakal ikut kapal yang mana ya teman-teman? Soalnya tadi infonya yang kapal DLU-nya tuh udah jalan, jadi nggak tahu nih bakalan naik kapal apa. Ya yang penting cepat sampai aja ya di Bali. Masih menunggu bongkaran kapal nih teman-teman. Terpantau ada M-Trans dan Gunung Harta Merah yang baru aja keluar dari kapal nih. Sambil nunggu masuk kapal dari bagian snack lagi nih teman-teman. Isinya apa sih? Ada mie gitu ya. Lumayan untuk mengganjal perut enak nih. Setelah kurang lebih 20 menit menunggu, akhirnya kita bisa mulai masuk kapal juga nih.
Jam 18:20 kita masuk kapal. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kali ini ikut kapal Bontang Express ke Tapang Gilimanuk. Ini kali pertama aku naik kapal ya teman-teman. Doakan ya semoga gak ada hal yang buat aku trauma. Salah satu trik ngebiarin semua truk-truk masuk duluan selain supaya biar imbang kanan kirinya. Ini juga salah satu keuntungan juga buat bis karena bisa keluar duluan dari kapal. Oke, sekarang kita udah masuk di kapal. Dia paling depan, di Sultan Empire. Oke, sekarang kita mau naik ke atas. Mbak Dita udah ada di dalam kapal teman-teman dan lagi makan. Snacknya dari M-Trans yang kedua ya. Ada apa nih? Ada mie ya. Selamat makan Mbak Dita. Kita udah mulai berlayar nih teman-teman. Sudah jalan. Aku belum bisa lihat keluar karena Mbak Ditanya masih makan. Jadi kita temenin dia makan dulu ya. Dan nanti kalau masih sempat kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Bali. Kita sudah berlayar. Ini pertama kalinya aku naik kapal yang besar. Biasanya naik perahu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Bisa ke Bali naik M-Trans, apalagi itu impian banget dari dulu buat naik M-Trans ke Bali. Terus naik kapal bareng-bareng sama Dita lagi. Terus ada Mbak Enti, bareng keluarga semua itu. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga perjalanannya lancar sampai kembali lagi ke rumah nanti ya teman-teman. Ikutin terus perjalanan kami semua. Lagi pada makan. Kalau aku masih tegang. Oke, sekarang kita ada di area luar. Dia keluar teman-teman. Ini ombaknya cukup besar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tegang banget teman-teman. Ini pertama kalinya naik kapal. Dan ombaknya pas lagi angin sih, anginnya kenceng banget, jadi bikin ombaknya tuh gede. Serem banget. Marisa, are you okay? Ya, bismillah ya Allah, cepetan sampai ya. Jam 20:32 waktu Indonesia bagian tengah, alhamdulillah tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dengan selamat nih teman-teman. Sangat-sangat bersyukur banget, namanya juga baru pertama kali naik kapal dan sempat ada kejadian kayak tadi tuh bikin deg-degannya belum hilang nih ya. Kalau teman-teman yang udah biasa naik kapal sih tuh kayaknya udah jadi hal yang biasa lah ya. Tapi namanya aku masih pertama kali, jadi mohon dimaklumi. Lepas pelabuhan, sebenarnya aku juga excited dengan jalurnya karena sekilas aku lihat jalurnya juga pinggir pantai ya. Tapi karena gelap, jadi aku putuskan untuk istirahat sejenak. Sebenarnya waktu tempuh dari Gilimanuk ke Denpasar itu kurang lebih 3-4 jam ya teman-teman. Menurut aku sih nggak lama ya dengan waktu tempuh 3-4 jam. Tapi di sini Mbak Dita kayaknya ngantuk, jadi dia tidur dulu, nggak apa-apa deh ya, 1-2 jam tidur. Enaknya naik bis M-Trans itu kita juga bisa turun di perkotaan Denpasar ya teman-teman. Salah satunya ini kita bakalan melewati Jalan Mahendradatta, terus nanti bakal ke Jalan Imam Bonjol, dan terakhir di Sesetan. Jam 00:08 waktu Indonesia bagian tengah, alhamdulillah finish depan hotel nih di Jalan Mahendradatta. Terima kasih M-Trans.
Oke teman-teman semua, alhamdulillah kami akhirnya sampai di Bali nih. Tepatnya kami turun di Jalan Mahendra Data, karena hotel kami emang tepat banget di jalan tersebut. Alhamdulillah kami sampai di sini jam 12 malam, sekitar jam 12 malam waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau di Jakarta itu baru jam 11 malam. Kurang lebih perjalanan berapa jam ya? 12 jam lebih lah ya. Ya pokoknya 12 jam lebih deh, sampai pusing. Ya so far perjalanan naik M-Trans itu selalu menyenangkan dan nyaman, makanya kami pilih M-Trans lagi untuk ke Bali. Perjalanan yang luar biasa, ini pengalaman aku dan Mbak Dita juga, perjalanan ke Bali naik bis dari Jogja. Sebelumnya emang belum pernah juga sih ke Bali naik bis. Masya Allah luar biasa. View-nya dari Probolinggo tadi sampai Situbondo, bahkan sampai Banyuwangi, bahkan sampai Bali, itu view-nya Masya Allah keren banget. Kita bisa lihat pantai, laut, terus ada hutan juga, gunung, itu keren banget. Itu susah banget dapetnya ya, kalau naik pesawat mah gak dapet view kayak gitu ya tuh. Dan itu adalah view yang gak ngebosenin, makanya itu mungkin bikin kita ketagihan ya untuk kembali lagi naik bis gitu. Jadi nggak sabar juga nih nanti perjalanan balik ke Jogjanya. Kan tadi sepanjang perjalanan di Bali itu kan lewatin pinggir pantai juga ya, pinggir laut juga. Jadi kayaknya keren juga nih kalau pas siang-siang lewat sini teman-teman. Juga pelayanan di sepanjang perjalanannya juga enak banget. Drivernya bawanya juga lembut banget, halus ya, nggak ada yang bikin kaget. Paling tadi cuma agak takut di kapal laut ya Mbak Dita ya. Iya karena anginnya kenceng banget, jadi goyangan kapalnya luar biasa, Masya Allah bikin aku berdoa terus. Tapi alhamdulillah kami sekarang sudah sampai di hotel dan kami akan nginep di sini beberapa hari. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh kru M-Trans The Sultan Empire dengan julukan Stasia. Terima kasih banyak udah nganterin kami sampai di Bali dengan nyaman, aman, selamat sampai tujuan. Mbak Dita betah ya naik M-Trans ya? Tadi dia masih mau bobo lagi teman-teman. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang udah setia terus nonton video perjalanan kami, dan ditunggu video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Tunggu perjalanan Mbak Dita balik ke Bogor ya teman-teman.